Selamat pagi, Alia. Pagi Bu. Alia tahu kenapa Budina panggil ke sini? Kayaknya Tahu aja. Menurut Alia kenapa? masalah yang pintu kelas. Oke, masalah pintu kelas. Kemarin kan Budina dengar info katanya pintu 91 pada hari Jumat rusak pagi-pagi. Menurut Alia, saya sih dengarnya katanya Alia yang dorong kayak gitu, benar itu? Kalau saya sebenarnya nggak ngerasa dorong, tapi kayaknya pas itu emang ikut dorong pintunya sih Bu. Oke. Soalnya pas itu masuknya kan juga bareng-bareng sama yang lain. Bareng-bareng sama yang lain. Di sini Bunda tidak mencari atau menyalahkan siapapun, enggak. Bunda di sini hanya ingin tahu kejadian yang sebenarnya seperti apa. Itu kejadiannya pagi. Oke, pagi hari. Salahnya itu di mana atau sebenarnya kejadiannya itu seperti apa sih? Kan pas itu habis pagi barokah di bawah. Terus habis itu biasanya kalau habis pagi barokah kan gerombolan naik ke atas. Nah, kemarin tuh pas hari Jumat itu nggak tahu kenapa saya sama yang perempuan lainnya tuh masuk ke kelas. Terus pas udah dorong, pas mau ditarik pintunya tuh udah keganjet, jadi tiba-tiba pintunya udah merah kayak gitu. Oke, merah. Terus menurut Alia di situ ada sesuatu yang salah dengan Alia? Harusnya pintunya nggak didorong, tulisannya harusnya ditarik. Oke, habis itu sudah terlihat jelas terpampang kalau di dekat pegangannya kan pintu ditarik sama Alia didorong. Oke, jadi pintunya engselnya rusak patah, jadi nggak bisa dibuka. Dari kejadian itu menurut Alia ada resiko atau ada sesuatu yang terjadi setelah pintu itu rusak? Iya, jadinya kan pintunya rusak jadi nggak bisa ditutup. Akhirnya AC-nya otomatis harus dimatiin. Nah, karena AC dimatiin, akhirnya suasana kelasnya jadi panas. Oke, nggak nyaman. Berarti ada sesuatu yang berakibat karena kejadian itu. Alia sengaja merusak pintu itu? Enggak, karena di situ emang lagi kondisinya lagi banyak yang masuk ke kelas sebenarnya. Oke, kebetulan aja pas Alia yang buka, rusaknya di Alia seperti itu. Pintunya rusak, AC nggak bisa nyala. Nah, dari akibat kejadian itu, menurut Alia solusi atau sesuatu yang bisa dilakukan Alia untuk memperbaiki keadaan itu apa? Harusnya bisa ganti pintunya sama mungkin biaya pintu dari situ ya, nanti akhirnya pintunya bisa ditutup lagi, AC-nya bisa nyala lagi. Alia awal kita masuk saya jadi wali kelas di 91 kan kita sudah membuat, bukan saya sih, anak-anak sudah membuat keyakinan kelas. Alia ikut membuat? Ikut. Menurut Alia ada poin di keyakinan kelas yang karena kejadian itu jadi dilanggar seperti itu, ada poin apa? Kenyamanan kelas sama jaga fasilitas. Oke, jaga fasilitas sama kenyamanan. Setelah Alia tahu, saya melakukan sesuatu, ada akibatnya, ada risiko yang harus saya tanggung seperti itu. Pelajaran dari kejadian itu apa? Harus bisa lebih teliti sama hati-hati. Oke, lain kali harus narik pintunya tanpa. Dan yang pasti ada di situ secara tidak langsung Alia jadi belajar tanggung jawab. Ya, seperti itu. Alia akan memperbaiki itu? Insya Allah bisa. Oke, mulai kapan akan memperbaiki semua itu?
Saya nanti mau ngobrol sama orang tua sih. Oke, masalah untuk biaya mungkin itu kan nggak sehari langsung jadi ya, karena di situ ada kaitannya sama biaya. Kemudian untuk sikap akan diperbaiki mulai kapan? Siap, mulai hari ini juga insya Allah. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kejujurannya. Walaupun Vina tahu Alia anak baik, anak berprestasi, nggak mungkin Alia melakukan hal seperti itu sebenarnya. Tetapi karena kejadian itu Bunda butuh konfirmasi dan pastinya ada tanggung jawab di situ. Semoga ini bisa jadi pelajaran Alia untuk kedepannya untuk menjadi lebih baik. Dan mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang lain untuk menjaga fasilitas. Oke, untuk hari ini terima kasih. Bunda sudah panggil Alia. Teman-teman juga paham kok. Insya Allah tidak akan menyalahkan Alia karena teman-teman tahu Alia itu kan ya bukan anak yang seperti itu. Silakan boleh kembali ke tempat. Jaga dan fasilitas itu kan buat kalian. Kalau kalian bisa menjaga dengan nyaman ya kalian juga yang merasakan kenyamanan itu. Terima kasih Ya, terima kasih Bu Dina. sama-sama. Loh, Nuk. Kamu lagi ngapain? Lagi ngomongin Bu. Kenapa itu? Lo duduk. Ya Bu, tadi apa? Bu di kelas main game satu pelajaran, terus kakinya di atas meja, nggak sopan. Oke. Tapi kamu sadar kenapa saya panggil ke sini? Sadar. Sadar. Oke. Tiap orang pernah melakukan hal yang salah. Itu bukan cuma kamu, Bulina dan semuanya. Toh yang melakukan hal seperti itu nggak cuma kamu juga, banyak. Nah, menurut kamu yang membuat kamu berbuat seperti itu saat pelajaran itu apa? Kalau yang misalnya kaki di atas meja itu biasanya lo kebiasaan. Kayak kebiasaan di rumah sih kayak gitu. Iya Bu. Sambil makan, sambil baca, apa segala hal yang kamu lakukan nyaman kaki, ya kan? Iya Bu. Tapi paling sering pas lagi game main HP gitu. Oh, berarti udah berapa lama kayak gitu? Ya kayaknya dari SD apa ya, pas lagi punya HP gitu, terus ya nyamannya kakinya di atas aja gitu Bu. Nyaman kaki di atas. Iya Bu. Berarti masih ada kaitannya sama game. Iya sih Bu. Kalau nge-game tuh pengennya cari yang nyaman aja gitu Bu. Posisi nyaman. Iya, posisi nyaman. Berarti kamu udah nge-game berapa lama dari SD? Iya, pas dibeliin HP sama orang tua. Tiap hari nge-game apa kamu? Wah, selama ada waktu yang nge-game kayak gitu? Iya, paling waktu luang. Biasanya sih kalau nggak nge-game ya main bola Bu. Bola. Ada pengaruh baiknya main game? Paling buat hiburan doang sih Bu. Pengaruhnya sih. Tapi kalau jadi kamu males belajar atau nilainya jadi tambah naik atau turun, ngaruh? Ngaruh pasti Bu. Ngaruh jadi lebih baik apa jadi malas? Jadi lebih buruk Bu. Kalau nge-game tuh jadinya waktu yang buat belajar tuh kesingkirin gitu. Jadi buat malah nge-game. Tapi sih kalau Brunei sih nilai kamu masih bagus, ya kan? Nah, kamu sadar itu masih bagus. Berarti mungkin kalau kamu nggak nge-game bisa lebih bagus lagi dong. Iya Bu, pasti Bu. Kamu tuh cerdas ya. Tapi ya kayak gitu, kamu kadang selengengean ya, bahasa Jawanya kayak gitu. Terus
Ya kalau di kelas kadang jadi seenaknya, jadi seolah-olah Bunda yakin kamu sebenarnya mudeng, tapi karena tidak memperhatikan, kan tidak semua guru merasa bisa memahami tiap anak tuh, memperhatikan enggaknya tuh bisa jadi mudeng kayak gitu. Ada guru yang pengennya anak itu memperhatikan karena yang dilihat itu cuma karakternya gitu. Terus kadang ada guru juga yang pengennya ya udah nggak apa-apa, senyamannya, yang penting nilai bagus ada. Tapi kan kamu tahu sendiri, kalau di tempat kita, di sekolah kita, yang apalagi sekarang kan kurikulum merdeka yang digiatkan itu nggak cuma nilai bagus anak pintar. Jadi ibaratnya nilai atau anak pintar itu nomor 2. Yang penting itu karakternya dulu baik. Jadi yang penting karakternya baik, budi pekertinya baik, untuk nilai atau kepintaran menyusul, syukur-syukur bisa dua-duanya seperti itu. Tadi berarti hal yang mendasari kamu melakukan itu berarti karena kebiasaan. Terus yang ada apa lagi? Tadi sih yang main game itu tadi nanggung, tadi mau nyelesain misi. Ada misi yang belum selesai. Iya. Kalau game itu emang ada selesainya? Ada Bu, biasanya level bertahap gitu Bu. Oh, Saja jadi level ini selesai, nanti nambah lagi sebenarnya. Berarti ada selesainya nggak? Ya kalau game yang online sih itu enggak ada Bu. Tapi itu tadi aku itu punya bagian yang online, tapi jadi ada level-levelnya Bu, bisa ditambah. Oke, bisa ditambahin. Terus di kelas kamu kan awal-awal di kelas kan kamu sama Bu Ismi ya, sama Bu Ismi, wali kelasnya Bu Ismi. Sama Bu Ismi awal-awal buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas apa enggak? Iya Bu. Oke. Kesepakatan kamu yang kamu keluarkan ada apa aja? Kamu pilih kelas yang kayak apa sih dulu? Pengennya sih yang asik Bu. Terus bisa kerja sama teman sih Bu. Tapi kecuali kita ulangan ya Bu. Oke, ulangan. Terus ada kan banyak nih keyakinan, saya melihat tadi ternyata di 96 itu banyak keyakinan kelasnya banyak. Ada salah satu keyakinan atau salah dua atau salah banyak keyakinan kelas yang ada hubungannya sama kasus ini? Sebelah mana yang dilanggar? Ini yang pas pelajaran itu saya mungkin terus ya tidak sopan gitu. Nggak sopan. Berarti salah satu keyakinan kelas yang tadi saya bacakan menginginkan kelas yang disiplin, santun, sopan seperti itu. Berarti kamu merasa melanggar itu. Oke, kamu bisa memperbaiki atau mau pengen seperti apa? Insya Allah bisa memperbaiki itu. Oke, memperbaiki. Ya, jadikan ini pelajaran. Saya tidak akan menyalahkan siapapun, lingkungan atau kamu enggak. Karena yang pertama ya itu salahnya karena kebiasaan seperti itu. Oke, kalau guna sih ya ini jadi peringatan, tidak akan mengurangi nilai atau menambah nilai, tidak ya guna manggil kamu sebagai bentuk peduli sama kamu biar kamu jadi anak yang lebih baik. Semoga tidak akan kejadian lagi di mapel-mapel yang lain atau pelajaran saya berikutnya. Yang saya juga minta maaf Bu. Tadi aku nggak sopan sama Bu Guru, terus malah main game di pelajaran. Saya janji nggak akan mengulangi lagi Bu. Oke. Janjinya dilaksanakan sebaik mungkin, apalagi kamu kelas 9 sebentar lagi selesai. Tinggalkan cerita yang baik di sini, ukir prestasi di sini, jadikan tempat ini tempat yang mengenang sampai kamu nanti bekerja dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Oke.
Saya mewakili teman-teman yang lainnya ingin memohon maaf atas kejadian yang sudah terjadi. Untuk kedepannya, saya dan teman-teman akan lebih meningkatkan kedisiplinan dan lebih menjaga fasilitas sekolah. Dan terima kasih juga untuk Bu Rina sudah mau mencari solusi untuk masalah kemarin. Terima kasih. Terima kasih Bu Rina telah membimbing saya atas masalah kesopanan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Saya jadi bisa berpikir untuk menyelesaikan masalah dan saya akan berusaha menjadi yang lebih baik. Terima kasih Bu Rina.